Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah kita bisa silaturahim kembali bermuajahah bersama Koh Dondi dalam acara wawancara podcast bersama beberapa channel YouTube dari teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Semoga tayangan kita pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat serta memberikan banyak pelajaran bagi kita khususnya umat Islam. Gimana kabar kok? Alhamdulillah. Gimana jadi terkenal sekarang nih? Terkenal. Iya, diundang di beberapa podcast ya, Bang Roma Irama, di beberapa masjid khusus keluar daerah sekarang udah mulai ini susah dihubungi enggak ya? Enggak juga ya. Alhamdulillah gini, jadi saya bersyukur bahwa dakwah kristologi yang kami gaungkan gitu ya. Alhamdulillah sudah mulai diterima di kalangan masjid-masjid atau pesantren-pesantren, karena belum semua teman-teman dari DKM mungkin bisa menerima dakwah semacam ini. Padahal dari kami, dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, kami berpandangan bahwa dakwah kristologi itu sebenarnya juga dakwah tauhid. Karena dakwah kami itu dakwah kristologi adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Gitu. Setuju. Gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai diterima gitu ya. Cuman buat orang-orang kaum muslimin yang mengatakan, waduh, kita jangan bahas kristologi dulu lah gitu. Itu gimana tuh? Maksudnya kan kayaknya orang alergi gitu dengan pembahasan kristologi khususnya di masjid. Karena ini kan berkaitan dengan agama orang lain gitu. Gimana tuh? Justru kalau kita bilang kaitannya dengan agama orang lain, nanti jatuh-jatuh ke agama kita sendiri. Karena apa? Karena masih ada upaya-upaya pemurtatan yang menargetkan agama kita gitu. Atau umat Islam secara umum. Itu masih banyak. Karena kan Indonesia sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia, mungkin sekarang udah enggak ya, nomor 2 ya. Kan ini menjadi target yang sangat menggiurkan gitu. Betul. Buat agama tertentu yang menargetkan umat Islam untuk masuk agama mereka. Nah kalau kita nggak bekali umat kita dengan kajian seperti ini, nanti kalau umat kita kedatangan tamu yang nggak diundang, terus umat kita bawa pentungan, misalnya bawa pentungan gitu untuk ngusir, kalau difoto sama wartawan, yang salah yang bawa pentungan atau yang bawa Bible? Bawa pentungan. Nah itu. Jadi kita harus bisa kasih pemahaman kepada umat Islam. Pentingnya kristologi ini adalah untuk membentengi akidah umat Islam sendiri dari upaya-upaya pemurtatan yang mencoba mengajak umat Islam atau mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka. Gitu. Bukan kita berarti di sini ngomongin agama orang lain, kita mau membenci orang-orangnya, bukan. Kita tidak boleh lawan atau memerangi orang-orang yang tidak memerangi kita. Tapi kalau mereka mengajak-ajak orang kita untuk masuk agama mereka, yang mana itu melanggar aturan pemerintah, ya, terus kita suruh diam aja gitu, suruh nonton gitu. Gitu. Harus bersikap lah gitu ya. Nah, nanti kalau nauzubillah mujalik, misalnya keluarga Pak Nandi atau Pak Nanto misalnya ada yang didekati oleh misionaris, terus Pak Nandi diam aja nonton gitu, atau gimana? Enggak lah. Kalau saya didatengin misionaris malah seneng, silakan masuk. Saya kasih kopi, tinggal kita buka-bukaan Bible gitu. Tapi kalau saudara-saudara kita kan belum tentu bisa. Gitu. Kebanyakan awam lagi ya. Udah kondisi ekonomi susah. Jadi yang kita perangi adalah misi kristenisasinya, bukan orang-orang Kristennya gitu ya. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua kok. Gitu. Itu beberapa DKM tuh yang manggil Koh Dondi itu kan udah banyak nih ya. Itu alasannya apa sih sebetulnya? Ada nggak mereka mau coba alasan yang lebih khusus lah gitu? Ya alasannya yaitu mereka sudah sadar bahwa umat Islam secara umum perlu dibentengi dengan ilmu kristologi dari upaya-upaya pemurtatan. Karena upaya pemurtatan itu modusnya banyak sekali. Bisa lewat pernikahan, bisa lewat pertemanan, atau sekolah, atau rumah sakit. Hampir di semua tempat itu bisa dimasuki dengan misi kristenisasi. Malah sampai ada murtadin abal-abal ya. Di rumah sakit juga begitu. Orang sudah mau sakaratul maut, keluarganya disuruh pergi, ini mengurusi orang yang sudah mau sakaratul maut, ya istilahnya disuruh berikrar atau bagaimana cara dengan iman mereka, keluarganya suruh keluar, nggak boleh masuk. Ada rumah sakit tertentu yang begitu juga ada. Nanti melalui pernikahan, bahkan sampai ada yang hamil di luar nikah. Bahkan sampai nanti ada di pasar atau di mall, mereka berceramah atau berkhotbah di tempat parkir, tempat umum. Yang mana sebenarnya kan itu kan, gimana ya? Ada aturannya gitu loh.
tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kalau mau kristenisasi silakan monggo di tempat-tempat terpencil, di tempat orang-orang yang belum beragama. Betul. Itu tidak salah. Kita umat Islam, ustadz-ustadz kita juga melakukan hal yang sama. Ustadz-ustadz kita juga ke tempat daerah terpencil mencari orang-orang yang belum beragama untuk diajak masuk agama Islam. Orang-orang yang belum beragama diajak masuk agama Islam tidak salah. Begitupun kalau mereka mengajak orang-orang yang belum beragama masuk agama mereka, ya itu juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kepada orang-orang yang sudah beragama ini nggak boleh. Iya, aturannya jelas. Iya. Ya, jadi enggak, sebenarnya modus-modus yang mereka lakukan itu seperti pemurtadan, terus melalui pernikahan, melalui di rumah sakit. Itu mereka sebenarnya kenal nggak sih yang namanya halal haram gitu? Kan cara-cara seperti itu kan memang nggak dibenarkan gitu ya? Nggak dibenarkan menurut siapa? Menurut negara. Menurut mereka mau wajib. Oh gitu ya? Iya. Landasan dalil mereka itu apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius 28:19. Walaupun caranya salah, gitu. Walaupun sisipan gitu. Oh gitu. Walaupun itu sisipan, tidak otentik, tapi ayat itu dipakai oleh kalangan mereka untuk berupaya memurtadkan orang lain. Memurtadkan orang yang sudah beragama, maksud saya. Kalau mau mengajak orang yang belum beragama masuk agama mereka, monggo. Itu nggak ada yang ngelarang. Tapi kalau mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, itu dilarang oleh keputusan bersama 2 Menteri nomor 1 tahun 79. Ya. Bab 3 pasal 4. Itu sikap pemerintah udah ada belum? Kan pemerintah kan pasti udah ngeliat nih kok. Ada fakta kristenisasi seperti ini. Mungkin dari Departemen Agama menyiarkan selebaran kepada gereja-gereja supaya tidak melakukan hal seperti itu, gimana? Sepertinya kita belum melihat hal seperti belum itu. Hal seperti itu ya. Hal-hal seperti itu tuh malah diperhatikan atau dicermati oleh MUI. MUI pusat ya. MUI kan ada bagian satu lembaga namanya Lembaga Dakwah Khusus. Nah, Lembaga Dakwah Khusus ini yang mencermati hal-hal seperti itu. Tidak hanya pemurtatan tapi juga mengenai aliran sesat dan sebagainya. Lembaga Dakwah Khusus ini yang boleh dikatakan yang ya berusaha melindungi atau membentengi akidah umat Islam, tapi kan mungkin belum terjangkau secara luas gitu loh. Iya. Ini yang makanya kita sekarang banyak kerjasama dengan MUI yang di LDK ini. Pembinaan mualaf, diklat kristologi, kayak gitu-gitu kita lakukan. Berikan kepada para penggiat-penggiat mualaf center. Supaya ini juga nyampe ke umat Islam yang awam gitu lah istilahnya. Kembali ke ini kok, ke kristologi tadi. Tadi kalau Doni cerita kalau ada rencana mau buat kampus yang dia itu ada mata kuliahnya khusus kristologi. Itu bisa diceritain kok? Iya. Kita ada satu lokasi di daerah Yogyakarta yang mana kita akan siapkan nanti di situ akan kita bangun kampus yang memang kampusnya ilmu agama Islam, tetapi mungkin di dalamnya nanti ada mata kuliah kristologi gitu ya. Kemudian juga alhamdulillah saya kan juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Bekasi. Di situ juga baru kira-kira setahun belakangan ini dibuka kelas kristologi. Dulu katanya sudah ada dulu sekali, tapi karena kristolog di Dewan Dakwah sudah mulai berkurang, saya diminta untuk mengajar kristologi di situ. Dan kemudian alhamdulillah sekarang juga ada universitas yang membuka fakultas baru, fakultas teologi, tapi dalamnya ada mata kuliah kristologi. Nah, insya Allah juga nanti saya akan mengajar di situ. Itu beasiswa kok ya? Beasiswa, alhamdulillah ini namanya MBC University, ya. Jadi yang masuk beasiswa, bahkan beasiswanya tidak hanya untuk orang Islam, bebas siapa aja boleh. Dan program S1, bahkan sebelum lulus malah dikasih modal usaha. Masya Allah, itu luar biasa itu ya. Dengan bagi hasil. Gitu. Ya mudah-mudahan sih gini, jadi kita sih hanya berharap supaya masyarakat Islam Indonesia paling tidak aware gitulah, aware dengan kristologi. Bukan berarti kita harus mendalami ilmu kristologi sampai pakar gitu, nggak usah. Tapi cukup tahu akidah mereka bagaimana, ya kitab mereka bagaimana. Jadi kita ketika didekati oleh misionaris-misionaris untuk diajak masuk agama mereka, kita udah tahu gitu loh. Ya, itu aja sih tujuan kita. Ada bentengnya ya. Iya. Ya. Oke, kita lanjut nih kok ke inti acara kita sore hari ini. Kita ada mau beberapa pertanyaan kita mau ajukan ke Kodondi. Intinya adalah pertanyaan-pertanyaan ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan nonis atau non muslim ya kepada kita. Yang pertama adalah sebagian non Islam sering menuduh agama Islam itu lahir di abad ke-7
Ya, jadi lebih dulu Kristen dibandingkan Islam. Atas dasar itulah menurut anggapan mereka Kristen lebih tua ajarannya dibandingkan Islam sehingga lebih benar menurut mereka. Tar dulu, yang nanya tuh Kristen apa dulu? Oh beda ya? Nanya dulu, makanya yang nanya tuh Kristen apa dulu? Kristen Katolik apa Kristen Protestan? Biasanya gimana tuh? Pertanyaan itu biasanya muncul dari Kristen apa tuh? Karena kalau yang saya perhatikan tuh di medsos itu rata-rata yang ditanya itu aja. Jadi anda, oh lu kan abad ke-7, agama lu kan terakhir gitu. Berarti kita lebih benar gitu. Ini ya, kalau kita mau bicara institusi ya, institusi. Lembaga ya. Ya, kalau bicara institusi, benar Islam lahir di abad ke-7 setelah Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mau bicara institusi juga, Kristen yang nanya, Kristen apa dulu? Kalau Katolik lahirnya baru tahun 1054, abad ke-11. Katolik, karena pecah dengan Ortodoks. Ya, Protestan lebih muda lagi, abad ke-16. Lahirnya baru 1516. Tahun 1516 Masehi, berarti kan abad 16. Protestan baru lahir. Kalau mau berdasarkan institusi, Islam lebih dulu daripada Katolik dan Protestan. Ya. Yang lebih dulu dari Islam itu adalah Kristen yang disebut dengan Kristen awal, atau yang disebut bisa sebutan Kristen patriarki. Patriarki yang mereka punya pusat-pusat di Antiok, Roma, Yerusalem, Alexandria, Konstantinopel, ya 5 benar. Nah, Kristen-Kristen awal itu yang memang dari mulai abad keempat itu dari 5 tempat itu mereka kan terus sampai ke abad ke-11 baru pecah. Ada Ortodok, ada Katolik. Katolik membawahi gereja-gereja Latin, Ortodok membawahi gereja-gereja Timur. Gitu. Dari Katolik nanti pecah lagi menjadi Protestan. Protestan nanti ada lagi Anglikan, Lutheran, Calvinis, Metodis, nanti ada macam-macam aliran yang banyak di bawahnya. Puluhan ribu gitu. Ya. Nah, jadi kalau berdasarkan institusi, Protestan sama Katolik malah lebih mudah daripada Islam. Oke, ini berdasarkan institusi ini. Tapi kalau berdasarkan akidah nih ya. Kalau berdasarkan akidah, Islam sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Dah itu aja. Berdasarkan akidah. Kalau dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai Nabi Isa alaihissalam, semua pesannya kan sama. Muslim ya, Islam. Iya, pesannya semua sama. La ilaha illallah. Jadi kalau secara akidah, Islam sudah ada dari zaman Adam alaihissalam. Mau disebut Islamisasi, silahkan, nggak apa-apa. Tapi artinya secara keyakinan, secara teologi, semua nabi yang disebut dalam Quran, 25 nama nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, semuanya Muslim. Tuh. Kalau mau bicara institusi, Islam abad ke-7, Katolik abad ke-11, Protestan abad ke-16. Nah, gitu aja. Jadi clear gitu ya kalau mau dijelasin. Makanya kalau nanya begitu, tanya dulu lu Kristen apa. Kalau dibilang Protestan, lu abad 16 gitu. Ini kalau berkaitan dengan masalah ketuhanan ya, kita bergeser sedikit ya. Otep kan merasa bahwa Tuhannya dia itu sama dengan Tuhannya Yahudi. Ya. Orang Kristen? Ya, orang Kristen merasa dia punya Tuhan itu sama dengan Tuhannya Yahudi. Sementara Yahudi sendiri kan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan tidak mengakui ajaran atau konsep Trinitas. Sementara dia bilang katanya, oh Tuhannya umat Islam itu tidak sama dengan Tuhannya umat Yahudi gitu. Padahal kan Yahudi sama Islam kan sama monoteis ya, tidak Trinitas. Gimana tuh kalau jelasin itu? Jadi kalau dibilang Kristen bilang agama Tuhannya mereka sama dengan Tuhannya Yahudi, itu sama seperti cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Ya. Ini mohon maaf saya pakai istilah begitu ya. Karena gini, Yahudi itu murni monoteis. Ya, murni monoteis. Islam juga murni monoteis. Yahudi bilang Islam ini Tuhannya sama dengan Tuhannya Yahudi. Siapa? Yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kristen juga mengaku Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka mengakunya begitu. Tetapi mereka juga menyembah Yesus. Karena Kristen menyembah Yesus sama orang Yahudi, Kristen dibilang Abodazara. Abodazara itu artinya penyembah asing. Ya, atau penyembah berhala. Jadi buat Yahudi, Yesus yang disembah tuh sebagai berhala karena disembah, karena dia bukan Tuhan yang Maha Esa ini gitu. Iya, betul. Ya. Yahudi bilang Tuhan itu tidak bisa jadi manusia. Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia, Tuhan itu tidak bisa berubah.
Ya, ini yang menurut pemahaman daripada Yahudi. Islam bagaimana? Islam juga sama. Lam yalid wa lam yulad. Gitu. Sama kan? Tapi ketika Kristen, Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi manusia. Gitu. Nah, orang-orang atau umat yang percaya bahwa Tuhan atau dewa itu bisa jadi manusia, itu disebut dengan umat-umat penganut paganisme atau Helenisme. Gitu. Berhala ya? Ya, buat Yahudi itu berhala yang disembah. Karena bukan Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Jadi kalau Kristen bilang Tuhannya Kristen sama Tuhannya Yahudi sama, mereka seperti orang mencintai tapi bertepuk sebelah tangan. Karena buat orang Yahudi, beda, Tuhan lu kan Yesus gitu. Yesus itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan yang disebut dengan Elohim gitu. Kalau menurut orang Kristen, Tuhan yang Maha Kuasa itu jadi manusia. Nah, itu tidak ada dalam pemahaman Yahudi, nggak ada gitu. Dalam Kristen juga nggak ada. Dalam Islam juga nggak ada, mohon maaf. Islam dan Yahudi mempunyai paham yang sama gitu. Tidak ada yang namanya Tuhan yang Maha Esa itu bisa jadi makhluk ciptaan gitu. Betul. Itu yang membedakan. Tidak sama yang menciptakan. Seolah-olah Yahudi menggambarkannya begini, Pak. Kalau ada laki-laki belum menikah, ada perempuan belum menikah, ini dua orang ini berzina, dosa kan? Dosa. Tapi ketika ada orang laki-laki sudah menikah, ada perempuan yang juga sudah menikah, ini berzina. Dua orang sama-sama sudah menikah berzina. Lebih berat dosanya kan? Betul. Karena udah istilahnya berselingkuh. Berzina mukson kalau dalam Islam. Nah, jadi menurut pandangan Yahudi, Kristen itu seperti orang yang sudah menikah, mereka mengaku tetap menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi mereka berselingkuh dengan menyembah yang dianggap Tuhan yang menjadi manusia itu gitu. Ini menurut pandangan Yahudi ini gitu. Kalau Islam kita jelas memandang Kristen syirik dan orang-orangnya musyrik gitu. Jelas gitu. Karena menyembah selain Allah SWT. Gitu, Pak. Itu menjadi landasan kenapa Yahudi kalau disuruh milih ibadah itu di gereja dengan di masjid. Di masjid ya. Ya, jadi pemuka-pemuka agama Yahudi itu udah dari abad-abad ke-8, 9 bahkan mungkin ada sebelumnya sudah memberikan ajaran bahwa ketika seorang Yahudi pergi ke suatu tempat, di tempat itu tidak ada sinagog, dia boleh masuk masjid untuk beribadah, tefilah. Kenapa? Karena di dalam masjid itu adalah tempat yang mereka anggap menyembah Tuhan yang Maha Esa gitu. Tetapi orang Yahudi ini kalau tidak menemukan sinagog, dia tidak boleh masuk dalam gereja. Karena orang Yahudi berpendapat bahwa gereja adalah tempat menyembah berhala gitu. Ini pandangan orang Yahudi ya, Rabi Yahudi ini. Ini ajaran mereka begitu. Gitu. Yang saya tahu ada yang namanya Rabi Maimonides yang mengatakan begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya kok. Ini kan banyak non-Islam menuduh Al-Quran itu kebanyakan jiplakan dari Bible. Oke, yang kira-kira jiplakan yang mana? Dia bisa sebutkan jiplak yang mana gitu maksud saya, yang nanya. Nah, biasanya mereka tuh asal tuduh aja kok. Asal tuduh. Asal tuduh aja biasanya. Oke, kalau asal tuduh begini. Yang jelas Quran ditulis dalam bahasa Arab. Ya, yang disebut dengan kitab mereka, Bible, ada yang bahasa Ibrani, ada yang bahasa Yunani. Kalau mau jiplak bagaimana ceritanya? Yang ini bahasa Arab, ini bahasa Ibrani dan Yunani. Ya, suruh sebutkan satu ayat aja mungkin nggak ada gitu lah. Poin pertama, poin kedua, ada nggak di Quran kisah Nabi Nuh mabok anggur telanjang? Nggak ada. Ada nggak di Quran kisah Nabi Harun membuat patung sapi untuk disembah? Nggak ada. Ada nggak di Quran kisah Nabi Daud berzina dengan istri orang? Ada? Nggak ada. Ada nggak di Quran kisah Nabi Sulaiman menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nggak di Quran kisah Nabi Ayub menyalahkan Allah karena mencobai Ayub gitu? Nggak ada. Kalau itu semua nggak ada, bagaimana ceritanya Quran bisa disebut jiplak Bible? Gitu. Lagi pula kan, jelas kan? Para nabi itu juga kan monoteisme semua kan, ajarannya kan monoteisme semua kan, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Kalaupun ada kesamaan nama-nama nabi yang disebut dalam Quran, ya, yang ada di dalam kitab Bible, walaupun kisahnya jauh berbeda, itu kan hanya istilahnya gini, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kisah-kisah nabi-nabi yang sudah diutus kepada umat manusia dengan kejadian-kejadian yang mungkin sudah diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mungkin segala mukjizatnya, digunakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan umat manusia gitu. Bukan berarti ngejiplak gitu. Ini kan ada kisahnya Kristen atau Yahudi atau Kristen, kisahnya nih. Ini ada kejadian sebenarnya. Kan
kan tinggal kita tes ini bener nggak sama kejadian sebenarnya, gitu kan? Betul. Ketika ada sebuah buku kitab lagi Quran yang menceritakan kisah yang berbeda dengan kisah Kristen, ini ada kisah sebenarnya, ini ada Quran. Kan kita nanti tinggal cek yang Quran ini Konfrontir menceritakan kisah yang mana nih? Yang kisahnya orang Kristen atau yang menceritakan kisah sebenarnya? Nah, untuk tahu ini kan kita tinggal uji gitu aja. Betul. Gitu. Masuk logika nggak Allah SWT mengutus utusannya berbuat maksiat, ya, bahkan sampai berzina, bahkan sampai musyrik, bahkan sampai bikin patung untuk disembah. Kira-kira tuh nabinya yang kurang ajar atau Allah salah pilih nabi gitu maksudnya. Gitu aja kan simpel sebenarnya. Simpel aja Imam ini. Apa mungkin utusan Allah SWT nabi yang diutus untuk memperingati umat manusia, tapi malah dia yang bikin patung untuk disembah, bahkan dia sampai menyembah Tuhan lain, bahkan dia berbuat maksiat, kan gimana ya? Nggak mungkin gitu lah. Nggak masuk di akal lah gitu ya. Nah gitu. Ya. Ini kok masalah, ini kan kita memang mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat di medsos ya, kok ya. Masalah tuduhan itu benar atau tidak, tapi itu yang paling kesohor lah di antara di medsos itu, tuduhan itu yang paling sini, maka kita kumpulkan, kita tanya ke Konodi. Salah satunya masalah perbudakan. Oten kan bilang katanya Islam itu mengajarkan perbudakan karena di zaman Nabi itu ada budak-budak yang dinikahin selain dari istri gitu kan, itu halal untuk dinikahi gitu kan. Itu gimana kok pandangan dalam literatur sejarah di zaman dulu gitu? Menurut Pak Nandi betul ya? Iya. Islam mengajarkan perbudakan nggak Pak? Menurut Pak Nandi? Enggak. Yang saya tahu sih enggak. Enggaknya tahu dari mana? Enggaknya gimana? Ketika Quran diturunkan, sudah ada budak belum? Sudah ada. Sudah ada. Ya kan? Jadi ketika Quran diturunkan, hukum-hukum Islam sudah mulai diterapkan. Hukum Islamnya ini ya walaupun yang namanya menikahi budak ya. Karena budak pada saat Quran diturunkan, budak itu properti orang ini kan, masyarakat Arab Saudi di situ kan. Iya. Properti loh. Ya, Properti, kalau namanya properti kepemilikan. Boleh diapain Pak kalau properti? Bebas aja. Ya bebas ya, terserah yang punya kan. Namanya juga properti. Dan yang namanya properti itu kan memang bisa diperjualbelikan. Diperjualbelikan berarti menyangkut ada sendi-sendi ekonominya dong Pak. Ya. Ketika Quran diturunkan, budak sudah ada. Ya. Berarti Quran diturunkan bukan untuk mengajarkan perbudakan, tapi apa? Untuk mengatur perbudakan. Ya. Pertama. Yang kedua untuk apa? Menghilangkan perbudakan. Diaturnya bagaimana? Namanya properti itu kan berarti oke, lu boleh nikahin ya, karena itu properti gitu. Boleh dijual atau dibeli. Tetapi ketika hukum Islam sudah mulai berjalan, umat Islam pada saat itu kan sudah ada semacam kayak punishment begini. Misalnya contoh, salah satu orang umat Islam melanggar aturan atau berbuat maksiat atau melanggar aturan Allah. Dihukum kan? Betul. Hukumannya apa? Kalau pelanggarannya cukup berat, dihukum dengan salah satunya apa? Membebaskan budak. Betul kan? Betul. Kemudian ketika budak itu boleh dinikahi, anaknya budak juga bukan Pak? Bukan. Hah? Bukan. Bukan kan? Bukan. Jadi karena kalau sudah dibebaskan. Ya. Jadi kalau menikahi budak, terus kemudian anaknya tidak menjadi budak, lama-lama budak jadi makin dikit apa makin banyak? Makin dikit. Makin dikit. Dengan orang membebaskan budak yang tadi bersalah nih melakukan pelanggaran, dihukum dengan salah satunya cara membebaskan budak, makin lama budaknya makin banyak makin dikit. Makin dikit. Maka itulah Islam itu yang mempelopori pembebasan budak, penghapusan budak. Justru agama Kristen sendiri sampai abad ke-19 masih ada perbudakan, Pak. Coba di Amerika, abad 19 masih ada budak. Islam kapan? Jauh sebelumnya sudah hilang. Udah hilang. Budak. Justru Islam yang mengajarkan menghilangkan perbudakan. Salah satunya dengan hukuman, membebaskan budak. Kedua dengan pernikahan, makanya anaknya menjadi orang merdeka, ya kan? Lama-lama budak hilang, gitu. Dan pelakuan budak dalam Islam itu kan tidak semena-mena gitu ya? Ya enggak. Nggak disiksa, nggak diapa-apa. Nggak boleh. Nggak boleh kan, malah dilindungi kan? Nggak boleh. Gitu Pak. Ya. Oke. Walau. Pertanyaan selanjutnya ini non-Muslim ini sering menyerang pribadi Rasulullah SAW. Yang salah satunya paling terkenal adalah
Rasulullah menikahi Aisyah di umur 6 tahun. Ya, jadi itu nggak benar menurut pandangan mereka karena menikahi anak di bawah umur. Nah, itu sering sekali itu disampaikan. Untuk menjawab ini kita bisa menjawab dari dua sisi ini. Ya. Sisi yang pertama, anggaplah hadis yang ada di dalam Bukhari itu benar. Anggap benar. Ya. Nanti yang kedua, tidak benar. Gitu ya. Pertama, kalau kita masuk ke sisi yang anggap aja hadis itu benar. Pertama, pernikahan dini maksud saya, pernikahan usia dini di dalam bangsa Semitik, entah itu orang Arab, entah itu orang Yahudi, itu adalah hal yang wajar pada saat itu. Hal yang wajar pada saat itu. Jadi kalau namanya orang-orang di kawasan itu rasnya namanya ras Kaukasoid. Ya. Kita orang Indonesia ini ras Mongoloid. Orang ras Kaukasoid, wanitanya, apalagi kalau dia tinggal di daerah yang temperaturnya panas, itu lebih cepat dewasa daripada ras Mongoloid. Gitu ya, itu pertama. Postur tubuh ini. Postur tubuh, ya pokoknya dewasanya lebih cepat. Berarti kalau dewasa lebih cepat, ya berarti tubuhnya dan juga perkembangannya gitu lah. Jadi kalau maka itu, di bangsa Semitik itu, Yahudi dan Arab dan Aramaik, itu memang mereka dari zaman dulu sudah mengenal yang namanya pernikahan usia dini. Okay. Yang menuduh Nabi pedofil, suruh buka Bible-nya. Di Bible mereka, Nabi Ishak menikahi istrinya namanya Ribka, memang tidak ditulis umurnya berapa. Tapi kalau ditilik daripada tafsir-tafsir Yahudi yang punya kitab itu, yang dipakai sama Kristen, Ribka yang dinikahi oleh Ishak, itu usianya menurut mereka 3 tahun. Ada kitabnya jelas-jelas menulis 3 years old. Saya ada kitabnya. Ya, Ribka 3 tahun. Karena memang menurut tradisi Yahudi, wanita usia 3 tahun 1 hari udah boleh ditidurin. Menurut Yahudi nih, ya. Ishak menikah dengan Ribka. Kemudian ada yang namanya suruh mereka baca kisah Daud dengan Betseba. Daud ketika menikahi Betseba sudah sudah menjadi istri orang. Okay. Bahkan ada salah satu literasi di kitab mereka sendiri, bahkan Betseba sudah punya anak usia 6 tahun. Yeah. Betseba ini orang tuanya dan kakeknya Betseba, mohon maaf. Kakeknya Betseba ini adalah penasehatnya Raja Daud. Kakeknya ini meninggalnya dalam usia muda. Tafsir mereka mengatakan ada yang bilang mati usia 30 tahun, 33 tahun, ada yang bilang 31 tahun. Bayangin, 33 tahun sudah punya cucu. Berapa umur cucunya kira-kira? Iya, betul. Ya, kalau kita hitung mundur nih, seorang kakek berusia 33 tahun, berapa umur cucunya pada saat dia umur 33 tahun kira-kira? Jadi usia 11 tahun, 12 tahun tuh buat orang-orang Yahudi itu udah wajar, punya anak udah wajar, udah biasa gitu loh. Ya. Jadi ada Daud menikahi Betseba. Menurut perhitungan, itu Betseba usianya tidak lebih dari 7 sampai 9 tahun. Oke. Kemudian yang ketiga, kita pasti mengenal yang namanya Maria ibu Yesus. Betul kan? Ibunya Isa Al-Masih, disebut perawan suci. Menurut kalangan mereka sendiri, Kristen, berapa usianya Maria ketika hamil? Yesus tuh ya, ketika hamil Yesus tuh usianya berapa kira-kira? 12 sampai 14 tahun. Oke. Ada lagi satu, nanti di kitab mereka di Bilangan 31 ayat 8 kalau nggak salah. Sorry, Bilangan 31 ayat 35 dan 40. Di ayat 40-nya Tuhan membutuhkan upeti 32 wanita yang belum pernah tidur dengan pria. Tuhan yang minta. Ini Tuhan yang minta nih, upetinya nih ya. Karena setelah Israel menang perang, punya tawanan wanita. Yang boleh ditawan itu hanya wanita-wanita yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Oke. Tuhan butuh upeti 32 perawan gitu. Nah, yang disebut perawan dalam tradisi Yahudi tadi saya bilang apa? 3 tahun sehari itu udah dibilang boleh ditidurin. Berarti kalau yang belum pernah tidur laki-laki berarti usia 3 tahun sampai 11 tahun gitu. Apakah ini mau semua 4-4 yang mau disebut pedofil? Ishak menikahi Ribka usia 3 tahun, Daud berzina dengan Betseba yang usia 7 tahun, Yusuf yang menikahi Maria usia 12 tahun, ataupun Tuhan yang butuh upeti perawan ini,
apakah ini semuanya mau disebut pedofil menurut standar mereka? Betul. Gitu. Kita umat Islam nggak berani ngomong ini pedofil gitu loh, nggak berani, karena ada namanya tradisi. Betul. Ada lagi nanti ras Kaukasoidnya tadi. Nah, jadi kalau mau dikatakan Nabi Muhammad SAW pedofil, nauzubillah min dzalik, itu adalah hanya tuduhan yang double standar, Pak. Artinya mereka buta dengan Bible-nya mereka sendiri. Ya, betul. Karena mereka mengambil kitab orang, dijadikan kitab mereka, tapi mereka meninggalkan tafsirnya, gitu. Ya. Sedangkan pengertian pedofil sendiri adanya kapan, Pak? Kapan tuh? Adanya kapan? Baru di abad 19 baru ada sebutan pedofil. Dan pedofil itu adalah orang yang mempunyai sakit jiwa. Sakit jiwa yang mana dia cenderung lebih suka berhubungan seks dengan anak-anak di bawah usia 15 tahun. Oke? Kalau orang punya sakit jiwa, terus kemudian targetnya adalah anak-anak, berarti yang anak-anak itu korban atau bukan? Korban kan? Korban. Kalau korban berarti kan ada rasa tidak suka. Sekarang kalau Nabi dituduh pedofil karena menikahi Aisyah, Aisyahnya sendiri cerita banyak hadis dari dia, kira-kira 2.200 hadis. Pernah nggak Aisyah menceritakan kehidupan pernikahannya dengan Nabi itu pernikahan yang menyedihkan atau menyiksa gitu ya? Atau menyiksa gitu? Pernah nggak? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Pernikahannya kan bahagia. Justru, Emang ada korban pedofil bahagia? Pertanyaan saya. Nah, itu pertanyaan saya. Justru Rasulullah bilang kan baiti jannati kan, baiti jannati. Bahkan hubungan Nabi dengan Aisyah kan sering kita dengar atau sering kita baca hubungannya kan mesra, intim, bahagia, begitu kan? Ya walaupun mereka tidak dikaruniai anak, tetapi kehidupan mereka bukan kehidupan yang menyedihkan, bukan yang istilahnya sedih gitu loh. Ya, bahagia ini judulnya. Itu yang pertama ya. Kedua, pernah nggak Pak Nandi dan Pak Nanto membaca hadis-hadis musuh-musuh Nabi yang protes kepada Nabi ketika menikahi Aisyah? Nggak ada. Nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar. Berarti kalau nggak pernah dengar, orang-orang yang pada saat itu melihat Nabi menikahi Aisyah, kalau benar dia usianya segitu, ya 6 tahun kemudian hidup berumah tangga 9 tahun, berarti perbuatan Nabi itu normal atau tidak normal? Menurut norma masyarakat pada saat itu? Normal di masa itu. Normal. Jadi gitu loh. budaya biasa lah gitu. Nah, jadi kita tidak boleh membawa standar normal zaman sekarang ke zaman itu. Gitu. Berarti oten itu menurut salah kaprah, artinya konteks di zaman dulu dibawa ke konteks zaman sekarang gitu Pak ya. Kalau zaman sekarang iya jelas ya. Kebalik. Apa namanya? Standar moral zaman sekarang sama mereka dibawa ke zaman dulu. Iya, zaman dulu. Iya. Itu yang nggak boleh. Itu kalau kita mau memberikan jawaban dengan pendekatan bahwa hadis di Bukhari itu benar. Oke. Tetapi kan kita juga baca bahwa hadis yang ada di dalam Bukhari itu, di mana Aisyah diceritakan dinikahi usia 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun, menurut Ibnu Abbas itu kan hadisnya bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Karena periwayatnya yang bernama Hisam itu ketika meriwayatkan itu sudah berada di Irak dan dianggap pikun. Oke. Jadi kalau mau dilihat dari sisi lain, kalau beberapa poin bisa diambil, kalau dilihat dari usia kakak perempuannya Aisyah yang bedanya 10 tahun, itu kakak perempuannya Aisyah yang bernama Asma itu meninggalnya tahun 100 Hijriah. Oke. Kalau dihitung mundur nih, usianya Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah belasan tahun. Gitu. Udah belasan tahun. Karena kan pernikahan itu kan terjadi ketika tahun kedua setelah hijrah. Ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong koreksi nih. Nah, kalau dihitung dibandingkan dengan usia Asma, kakak perempuannya Aisyah, itu beda 10 tahun. Itu ketika dihitung tahun dia meninggal, terus dihitung mundur ke belakang, usia Aisyah ketika dinikahi Nabi itu udah belasan tahun. Udah hampir 20 tahun gitu. Pertama. Yang kedua, Aisyah pernah ikut perang bersama Nabi nggak? Iya, pernah. Apa syaratnya laki-laki atau perempuan boleh ikut perang? Umur berapa? Minimal. Balik lah. Ya, minimal umur berapa? 15 tahun. Jadi kalau usia 9 tahun, boleh nggak ikut perang? Ya nggak boleh. Gitu. Ya, berarti kalau ketika Aisyah ikut perang dan dia sudah sudah akil balik, berarti usianya sudah belasan tahun, minimal sudah di atas 13-14 tahun gitu. Ya. Terus kemudian juga ada lagi nanti pendekatan dari turunnya surat Kamar, ya, surat Al-Qamar kalau nggak salah. Al-Qamar surat, mohon maaf. Al-Qamar.
surat itu diturunkan ketika Aisyah sudah cukup dewasa, bukan yang istilahnya masih anak-anak begitu gitu. Nah, dari pendekatan-pendekatan itu dipastikan bahwa Aisyah ketika dinikahi Nabi bukan usia 6 dan berumah tangga usia 9 tahun. Jadi ini ada dua sisi, ada dua pendekatan nih. Kalau kita mau bilang Bukhari benar, dasarnya dari mana? Tradisi orang Yahudi dan kitabnya orang mereka, kitabnya mereka sendiri juga membenarkan yang namanya pernikahan usia dini gitu. Ya. Bahkan kita ada bukti-bukti literasi dari kalangan mereka sendiri. Tapi kalau kita mau melihat dari sisi bahwa hadis yang di Bukhari itu tidak benar, itu banyak pendekatan yang lain. Gitu kira-kira Pak. Ya. Dan jangan lupa tanya mereka Pak, tanya yang nanya. Sebutkan satu aja musuh Nabi Muhammad SAW yang waktu itu protes pernikahan Nabi dengan Aisyah. Saya pengen dengar namanya siapa gitu. Ya, musuhnya ya. Musuhnya. Loh, kalau sahabatnya mungkin mengiyakan gitu. Kalau musuh Nabi kan selalu mencari kesalahan Nabi. Betul. Kalau pernikahan Nabi dengan Aisyah itu dianggap salah oleh norma masyarakat pada saat itu, pasti udah digembor-gembor kan. Tuh, lihat tuh Nabi begini. Iya. Saya pengen dengar siapa satu aja musuh Nabi yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah. Logika sederhana itu mah. Begitu aja. Ya. Dan juga yang nanya suruh mikir, suruh baca hadis. Pernikahan Aisyah dengan Nabi, pernikahan bahagia atau pernikahan menyedihkan gitu. Aisyah merasa jadi korban apa enggak gitu. Lagi pula kan Aisyah itu kan anak dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya kan. Ya, kalau kita lihat dari sisi itu lagi, kenapa Nabi menikahi Aisyah anak daripada sahabatnya sendiri yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu? Karena memang untuk mempererat hubungan sahabat-sahabat mereka lah ya di kalangan mereka gitu loh. Gitu jadinya. Oke. Kalau lanjut kok masalah yang satu lagi nih yang paling sering juga dituduhkan Oten sama kita ya, bahwa kita itu nyembah Hajar Aswad, nyembah batu kubus ya Ka'bah ya dalam hal ini ya. Buktinya kita tuh menghadap sujud ke kiblat ya, ke Ka'bah. Sementara kan orang Yahudi juga punya kiblat, orang Islam kan juga punya kiblat ya, setahu saya ya. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Sementara Oten sendiri kan dia nggak punya kiblat, arahnya kemana gitu. Itu kan katanya kita nyembah Ka'bah. Terus yang lebih menyedihkan lagi memang mereka tuh naruh patung di atas Ka'bah, diedit-edit lah gitu. Ininya Allah, Tuhannya Islam, nyembah Ka'bah, aduh macam-macam. Naudzubillah min dzalik deh pokoknya. Gini, kalau kita mempelajari agama-agama, perbandingan agama-agama, perhatiin Pak. Ciri-ciri agama yang monoteis punya kiblat. Ciri-cirinya. Salah satu ciri agama monoteis punya kiblat. Yahudi punya kiblat, Islam punya kiblat, Kristen nggak punya kiblat. Jadi kira-kira Kristen monoteis bukan? Nah, itu ya. Itu indikasi pertama. Kemudian kalau di Islam kita tahu kiblat itu kan hanya arah persatuan. Betul. Kan? Gimana ceritanya kalau di dalam sebuah masjid imam di depan nanti yang makmumnya bisa ngadep kemana aja, gimana ceritanya? Betul. Nggak teratur. Jelek kan? Jadi itu memang adalah arah persatuan untuk umat Islam. Berikutnya, pernah nggak umat Islam kiblatnya bukan ke Masjidil Haram? Pernah. Masjidil Aqsa. Bukan ke Mekah. Pernah kan? Pernah, Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa kan? Kenapa nggak diributin? Ya. Gitu. Kenapa mereka nggak menuduh Islam menyembah Masjidil Aqsa? Gitu. Iya, betul. Iya dong? Iya. Harusnya mereka tahu gitu loh. Kita umat Islam pada zaman Nabi waktu itu pernah punya kiblat bukan ke Mekah yang di Masjidil Haram, kiblatnya ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kenapa mereka nggak bilang kenapa lu nyembah Masjidil Aqsa? Kalau mereka nggak ngomong begitu berarti mereka apa? Double standar berarti, ya. Berikutnya, kalau memang mereka bilang Ka'bah adalah Tuhan yang kita sembah, boleh nggak Tuhan kita yang kita sembah itu kita injak-injak? Iya, nggak boleh lah. Nggak boleh lah, masa Tuhan injak-injak ya? Iya. Lah buktinya? Kiswah diganti, kiswah Ka'bah diganti. Maintenance injak-injak ya nggak? Iya. Ganti kiswah diinjak-injak. Iya. Masa Tuhan diinjak-injak? Iya. Nah, gitu. Kalau lagi dibersihin juga tuh Ka'bah ya. Iya. Terus ini kan berarti ada dua nih, ada Ka'bah, ada batu Hajar Aswad. Nanti mereka sebenarnya sering mengatakan, oh kita mencium batu Hajar Aswad karena ingin dihapus dosanya. Gitu. Ya kan? Pertanyaan kita kan gampang gini, kalau kita mencium batu Hajar Aswad, kan kita harus datang ke tempat itu. Kalau kita orang situ dekat, tapi kalau kita orang di luar Mekah, kan perlu upaya untuk ke situ. Kalau orang di luar Arab, lebih besar lagi upayanya untuk ke situ kan. Jadi ketika ada hadisnya kita mencium batu Hajar Aswad, dosa kita dihapus,
pertanyaannya, yang menghapus dosa itu batu Hajar Aswadnya atau Allah Subhanahu wa taala? Allah. Pasti Allah Subhanahu wa taala kan yang hapuskan dengan logika dan nalar sehat nih. Iya. Karena kita sudah berupaya datang ke tempat itu, kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, kemudian kita mengeluarkan istilahnya apa? Tenaga, biaya, ya kan untuk sampai ke tempat itu. Masa iya kita udah jauh-jauh ke situ dosa kita nggak diampunin? Iya. Tapi yang ngampunin kan bukan batunya, tapi kan Allah Subhanahu wa taala yang ngampunin gitu. Kita nyembah juga nyontoh Rasulullah kan, Itu juga hanya karena kita mengikuti sunnah Rasul. Betul. Umar bin Khattab aja bilang, kalau aku tidak melihat Rasul mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu kan. Karena kamu cuma batu doang, Ya. begitu biasa. Oke, berikutnya di kitab mereka sendiri, tapi di Perjanjian Lama nih, ya, di Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Serapim itu seperti malaikat lah ya, yang mengambil batu bara dari atas mezbah itu, menempelkan ke bibirnya Nabi Yesaya, dan dosanya Nabi Yesaya dihapuskan. Oh, ada itu kayak. Ada gitu. Pertanyaan kita gini, yang menghapus dosanya Nabi Yesaya itu batu baranya, serapimnya, mezbahnya, atau sumpitnya yang pakai buat nempelin batu. Gitu. Berani nggak mereka jawab yang menghapus dosa batu baranya? Nggak berani. Berani nggak mereka jawab yang menghapus dosa serapimnya? Nggak berani. Pasti yang menghapus dosa Nabi Yesaya adalah yang Tuhan Maha Esa, gitu loh. Tapi ada juga kok ya yang apa? Ada. Pernah baca yang Bible itu yang bisa menghapus dosa dengan kotoran sapi itu? Bukan kotoran sapi. Apa sih? Kalau kotoran sapi untuk manggang roti. Oh, manggang roti. Oh, itu beda lagi konteksnya. Beda lagi konteksnya. Nah, kalau ini batu bara yang ditempelkan ke mulut Nabi Yesaya dan dosanya Nabi Yesaya dihapuskan, disucikan gitu. Nah, yang menghapus dosa Nabi Yesaya siapa? Batu bara, serapim, mezbah, atau supit. Iya. Lagi pula kan juga ibadahnya Yesus sendiri kan bersujud ya, nggak pernah maksudnya di ajaran Yesus, ucapan Yesus sendiri nggak ada perintah untuk joget-joget, nyanyi-nyanyi, itu nggak ada kan? Malah Yesus itu justru bersujud ya, berdoa semalam-malam kepada Allah ya. Gitu. Iya. Dan Yesus juga punya kiblat. Iya. Kemana kiblatnya? Ya itu ke bait suci. Ke bait suci. Kiblatnya. Iya. Nah, jadi kalau Yesus punya kiblat, Kristen nggak punya kiblat, Kristen ngikutin siapa? Iya. Ya kan? Ada seorang rabi Yahudi yang mengatakan begini. Christians, maksudnya orang-orang Kristen, who say that Muslims worship black stone are completely idiot. Dibilangnya bodoh gitu ya, nyium itu, batu hitam itu. Rabbi Tovia Singer bilang, orang-orang Kristen yang mengatakan orang Islam menyembah batu hitam itu orang-orang yang benar-benar idiot. Iya, bodoh. Ini yang ngomong Rabbi Tovia Singer, bukan saya nih. Saya cuma mengutip nih. Ada di dalam satu videonya. Gitu. Ya. Oke, lanjut kok ya. Ini ada ayat dalam Bible, tapi saya lupa ayatnya, yang menjelaskan ada kata Ka'bah di dalam Bible. Itu ayat berapa ya kok? Dan kenapa ayat itu bisa hilang di dalam Bible? Gini, jadi kalau yang mula-mula menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Indonesia, itu menurut cerita kan itu kan dibantu oleh orang Islam pada waktu itu. Diminta membantu menerjemahkan Bible dalam bahasa Belanda ke bahasa Indonesia Melayu lah. Jadi karena orang Islam yang menerjemahkan, sudut pandangnya sudut pandang Islam. Ketika dia menerjemahkan Ka'bah itu maksudnya adalah bait suci orang Yahudi maksudnya. Itu disebut Ka'bah, tapi dengan sudut pandang Muslim. Jadi yang disebut Ka'bah itu adalah yang dimaksud adalah Haikal Sulaiman atau bait suci orang bangsa Israel. Gitu. Kalau sekarang nggak ada, hilang, ya kan memang sudah menggunakan sudut pandang orang Kristen sendiri. Makanya tidak menggunakan istilah Ka'bah. Yang sekarang lagi tidak menggunakan lagi istilah Ka'bah, tidak menggunakan istilah Assalamualaikum, tidak menggunakan istilah masjid, tapi masih menggunakan kata Allah di dalam Bible. Ya, selanjutnya kok ada ucapan Oten yang bilang katanya Yesus Jangan itu bilang Oten lah, orang Kristen aja lah. Orang Kristen. Oten kan. Kan di medsos yang terkenal itu bahasanya Oten. Ya, Ya, tapi perlu juga di komen. Iya, nggak masuk kode ini gitu Mas, biar kan bajang juga penonton kita ini orang yang nggak ngerti Oten itu apa gitu. Kita jangan sebut Oten lah, kita sebut aja saudara kita yang Kristen. Iya, saudara kita yang Kristen. Ya. Berkaitan dengan Trinitas sih kok ya.
dia kan mereka mengatakan Trinitas itu seperti badan, jiwa dan ruh. Ya. Tapi dalam satu kesatuan gitu ya. Sementara saya pernah baca dialog kristologi yang kayak Haji Bahauddin dengan dialog ketuhanan Yesus dengan Antonius ya. Yeah. Antonius Widuri kalau salah. Di mana pada saat itu Antonius Widuri itu menggunakan analogi rokok. Rokok itu kan ada filternya, ada tembakaunya, ada abunya. Tapi begitu dibalikin sama kayak Haji Bahauddin itu, filter itu rokok bukan? Bukan. Tembakau itu rokok bukan? Abu itu rokok bukan? Dengan atas dasar logika sederhana itulah akhirnya Antonius Widuri masuk Islam. Jadi sebenarnya memahami Trinitas itu kan kalau dalam Islam itu tolong jelimet ya, gitu ya Pak ya? Gini Pak, Trinitas itu kan sebuah paham yang tidak timbul begitu saja. Bukan paham yang timbul dalam waktu sehari 2 hari. Ini timbulnya ratusan tahun gitu Pak. Ya. Sebelum ada yang namanya konsep Trinitas, ratusan tahun sebelumnya orang sudah mulai memikirkan bagaimana mendefinisikan sifat Tuhan gitu. Macam-macam kan. Kalau di kalangan mereka sendiri ada yang pertama kali timbul ajaran doketisme. Mereka bilang Yesus itu adalah wujud Tuhan di bumi katanya. Kalah, kelompok lain timbul, ada yang namanya kelompok separatisme. Separatisme bilang Yesus sebelum dibaptis belum Tuhan. Setelah dibaptis baru dia itu Tuhan. Dan ketika dia disalib, yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Ini kelompok separatisme. Kalah lagi sama kelompok modalisme. Kelompok modalisme bilang, mereka istilahnya menggunakan istilah peran gitulah. Pak Nandi di kantor sebagai direktur misalnya. Di rumah sebagai suami. Di lingkungan sebagai RT. Peran gitu, mood gitu. Kemudian modalisme ini pecah menjadi modalisme monarkianisme, modalisme sabellianisme, yang akhirnya mereka memahami bahwa Bapa itu Yesus itu Bapa gitu. Satu pribadi, belum 3 pribadi. Baru kalah sama kelompok yang Trinitarianisme itu. Trinitarianisme itu juga banyak pemahamannya juga tidak langsung final gitu loh Pak. Nanti awal-awal di abad kedua ada yang bilang Trinitarianisme itu 3 pribadi tapi satu hakikat. Tapi Yesus dan Roh Kudus tidak setara dengan Bapa. Nanti di abad keempat dikoreksi lagi sama Athanasius. Ketiga-tiganya 3 pribadi yang berbeda setara gitu. Jadi Trinitas sendiri itu tidak langsung plek jadi gitu loh Pak. Nah, ketika di Konsili 325 belum ada Trinitasnya, baru ada Yesusnya yang dianggap sama dengan Bapa. Belum Trinitas, berarti baru Duinitas. Trinitasnya baru di 381, Roh Kudus juga sehakikat sama Bapa gitu. Jadi kalau nanti ada yang bilang nanti tubuh, jiwa, dan roh, nanti ada yang bilang lagi air menjadi batu es, menjadi uap, gitu kan? Ada lagi menggambarkan dengan matahari, sinar dan panas yang diterima. Itu semua hanya cara-cara mereka yang ingin mendefinisikan atau menjelaskan tentang Trinitas. Tetapi Bapak Gereja sendiri ngomong bahwa Trinitas itu misteri. Jadi kalau ada orang yang ngaku zaman sekarang bisa menjelaskan Trinitas, berarti orang ini juga bertentangan dengan Bapak Gereja yang dulu bilang misteri gitu loh. Pada akhirnya mereka akan bilang Trinitas itu misteri gitu loh. Ya. Karena mereka berani bilang itu misteri, pertanyaannya sebelum ada Kristen yang menganggap Trinitas itu misteri, sebelum ada Kristen ada nggak agama-agama lain yang juga disebut agama misteri gitu? Banyak ternyata. Agama-agama yang sudah juga menyembah triad. 3 tapi 1 tapi 3. Itu juga disebut sebagai agama-agama misteri. Jadi Kristen ini sebenarnya juga adalah disebut apa? Penerus agama misteri gitu. Karena sebelum ada Trinitas Kristen, sudah ada Trinitas-Trinitas lain yang sebelumnya. Di Babilonia nanti ada Tamrus, Namrus, Semiramis. Di Mesir nanti ada Osiris, Horus, Ra. Nanti di Persia ada Ahura Mazda, Mitra dan sebagainya lah. Macam-macam. Jadi sudah banyak orang-orang yang menyembah Tuhan yang triad gitu. Triad itu 3 tapi 1 tapi 3. Kristen hanya penerus saja gitu. Dengan beberapa pengaruh-pengaruh, nanti ada pengaruh paganisme Romawi, pengaruh Helenisme Yunani, nanti ada pengaruh yang dari mana lagi yang lain gitu.
Ya. Gitu. Itu agama 12 murid Yesus itu sebenarnya agamanya apa dulu tuh? Waktu pada saat mereka berguru dengan Yesus. Agamanya apa? Kan nggak mungkin Agamanya. kalau kita katakan mereka tidak beragama kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi kalau mau dikatakan agama ini kan ada akidah, ada syariat, Pak. Kalau syariat berarti mereka mengikuti syariat yang diturunkan lewat Nabi Musa alaihissalam, yaitu syariat Taurat. Taurat. Tapi kalau akidahnya, apakah murid-murid Yesus percaya Trinitas? Iya. Nggak ada yang percaya Trinitas. Iya. Gitu loh. Malah nggak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan ya. Bahkan pertanyaan selanjutnya adalah begini. Apakah Yesus yang ditulis dalam 4 gospel orang Kristen itu bisa dianggap mengajarkan kekristenan? Ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Sementara kekristenan munculnya jauh setelah Yesus Enggak wafat jauh. ya? Nggak jauh. Jauh sih enggak sampai 1 abad. Ketika Yesus sudah nggak ada, Paulus memberitakan tentang Yesus, kemudian dengan segala konflik dengan yang lain, akhirnya mereka menetap di Antioquia selama setahun dengan Barnabas dan murid-muridnya. Setelah itu mereka disebut Kristen. Jadi jarak sama Yesusnya nggak jauh, Pak. Tetapi kalau kita baca dengan teliti, apakah bisa dikatakan Yesus di 4 gospel itu mengajarkan kekristenan? Pertanyaannya itu. Nggak pernah. Nggak ada pernah, sebenarnya. iya. Apakah Yesus pernah menyebutkan perjanjian lama, perjanjian baru? Nggak pernah. Nggak pernah. Apakah Yesus pernah menyebutkan kata Kristen? Nggak pernah. Nggak pernah. Apakah Yesus pernah mengajarkan kebaktian hari Minggu misalnya? Nggak pernah juga. Iya. Jadi kekristenan mengikut Yesus atau mengikut Paulus gitu. Iya. Padahal sebetulnya kalau memang kita mau ngikutin Yesus ya harus ikutin ajaran Yesus yang murni gitu ya. Artinya Yesus kalau kita kan teladan kita Nabi Muhammad ngomong A ya kita ikut A. Kalau ada yang menyelisihi ya kita tetap ikut patokannya Nabi Muhammad. Kan bedanya gini, Pak. Kalau di Kristen percaya mereka lahir sudah bawa dosa waris. Nah, ini ajaran siapa nih? Ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Betul. Ya. Yesus bilang, kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak bakal masuk kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Anak kecil, kalau Yesus bilang, dan menjadi seperti anak kecil ini, yang bisa masuk kerajaan sorga seperti anak kecil, berarti anak kecil ini punya dosa waris nggak? Nggak punya. Berarti enggak dong? Enggak dong. Kalimatnya kan begini, kalau kamu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Berarti seperti anak kecil, berarti anak kecil yang polos kan? Polos, tidak ada dosa. Tapi ketika Paulus ngomong, karena Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, maka dosa itu menjalar kepada setiap anak manusia yang lahir. Jadi setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa waris. Manusia yang berdosa ini tidak bisa selamat kalau tidak ditolong dengan turunnya Tuhan sendiri menjadi manusia. Yang menebus dosa manusia. Kan nggak sama ajarannya sebenarnya. Gitu loh. Itu ucapan Paulus yang tadi barusan yang kau Doni jelasin, itu dia dapat ilham dari mana sih sebetulnya? Maksudnya kan kalau dia pengikut Yesus kan dia dari ucapan Yesus, kemudian dia dapat ilham, dia jadi keluarlah ucapan seperti itu, keyakinan seperti itu. Tapi kok ini justru jauh menyelisih ucapan Yesus. Oke, kalau ditanya dapat ilham dari mana, saya nggak bisa jawab secara pastinya, Pak. Tapi kalau ditelaah, siapa Paulus? Paulus yang tadinya bernama Saulus, dia punya bapak orang Yahudi, dia punya ibu orang Yunani. Blasteran nih, Pak. Ya, bukan Yahudi murni, bukan Yunani murni. Kalau anak kecil, dari kecil, lahir, gede sama ibu, biasanya lebih dekat kemana kalau begitu? Ibu. Ke ibu. Ibunya Yunani nih. Ibunya Yunani pasti dia Yunani. berarti kan pagan. Iya, dewa-dewa. Ya, percaya dewa-dewa. Walaupun bapaknya Paulus ini orang Yahudi, suku Benyamin, walaupun katanya Paulus ini belajar sama Gamaliel, tapi gimana ya, pada masa itu kan memang masa di mana orang Israel itu hidup di bawah penjajah yang pagan gitu. Jadi kan ya orang di masyarakat itu orang-orang yang masih kental dengan ajaran pagan atau Helenisme yang dari Yunani. Indikasinya di mana? Indikasinya ketika Barnabas dan Paulus menyembuhkan orang lumpuh di pinggir kolam, orang-orang yang melihat menyebut Barnabas sebagai Zeus, menyebut Paulus sebagai Hermes. Dewa, berarti. Ini kan nama-nama dewa. Iya. Orang-orang yang sudah biasa dengan dewa Zeus, dengan dewa Hermes, ketika mereka melihat Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang,
Mereka langsung sebut, oh Barnabas itu Zeus, Paulus itu Hermes gitu katanya. Berarti kan masyarakat kan masih kental dengan kepercayaan seperti itu. Makanya kalau Bapak nanya dari mana konsep dosa waris itu, ya kemungkinan besar memang ada pengaruh dari itu, dari paganisme, Helenisme, gitu. Gitu. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari jin Gua Hira menurut anggapan saudara-saudara kita yang non muslim ini. Disuruh buktikan aja. Dan tidak ada saksi saat Nabi Muhammad menerima wahyu saat itu. Jadi Nabi itu berdusta. Gimana pendapat Kodondi? Tanya, Yesus ketika ditenteng sama iblis ke atas gunung yang paling tinggi itu saksinya siapa gitu? Ya itu aja. Kok bisa Tuhan ditenteng sama iblis? Kok bisa iblis mencobai Tuhan penciptanya gitu? Bukannya harusnya terbalik? Terus saksinya siapa gitu? Yang membawa Yesus ke atas gunung tinggi, Yesus dibawa sama iblis, saksinya siapa gitu? Siapa yang ikut terbang gitu? Ya. Kalau mereka bisa jawab saksinya siapa, nah baru kita cari tahu. Gitu lanjut kok, pandangan Yahudi tentang Yesus di kitab Taurat sama Talmud tuh gimana? Kalau di Taurat sama sekali nggak ada. Maksudnya nubuat Yesus itu juga nggak ada. Nama Yesus pun nggak disebut. Taurat atau Tanakh nih? Taurat. Taurat itu cuma 5 kitab Musa, Pak. Gitu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi ini sama sekali nggak ada hubungan sama Yesus. Tapi kalau yang Bapak masukkan kitabnya orang Yahudi atau Bible-nya orang Yahudi, itu bukan cuma Taurat tapi Tanakh. Tanakh itu terdiri dari Taurat, kitab-kitab Nabi, dan kitab-kitab tulisan. Kitab-kitab Nabi disebut Nevi'im, kitab tulisan-tulisan disebut Ketuvim. Ketiga kelompok kitab ini namanya Tanakh. Tanakh ini Bible-nya orang Yahudi. Kalau yang Bapak maksud Tanakh, ini juga nggak ada, tentang Yesus nggak ada. Menurut orang-orang Yahudi ya. Kalau Talmud itu sudah kitab yang membicarakan tentang diskusi antara rabi-rabi mereka lah, ya, penafsiran mereka akan Taurat gitu. Ada beberapa nama Yesus dalam Talmud, tetapi belum tentu itu yang dimaksud adalah Yesus orang Nazaret itu gitu, Pak. Emang namanya banyak? Banyak. Lah, Yesus zaman gini Pak. Yesus kan itu kan baru ada di abad ke-18 nama Yesusnya, Jesus ya, kata Jesus. Itu baru masuk ke dalam Bible di abad ke-18. Huruf J aja baru ada di abad ke-16. Jadi sebenarnya pada waktu Yesus yang orangnya ini masih hidup, namanya bukan Jesus atau Yesus, bukan. Aslinya namanya adalah Iso. Ya, kalau bahasa Aramaiknya. Bahasa Yunani, bahasa Yahudinya atau Ibraninya Yesua. Okay. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Yunaninya apa? Isos gitu. Ya. Jadi kalau yang disebut dengan di dalam Talmud ada nama-nama Isos, itu adalah nama-nama yang umum gitu, Pak. Isos atau Yesua itu nama yang umum gitu. Kalau di sini nama Joko misalnya gitu. Kan banyak orang namanya Joko kan. Joko orang mana, Joko orang ini, atau nama Agus atau Bambang gitu kan banyak gitu nama seperti itu. Nama umum gitu loh. Jadi bukan berarti setiap nama Yesus yang ada di dalam Talmud itu pasti Yesus orang Nazaret gitu loh, Pak. Gitu. Kalau yang di Tanakh, kitabnya Bible-nya orang Yahudi, sama sekali nggak ada bicara tentang Yesus. Menurut orang Yahudi. Gitu. Tapi di Perjanjian Baru kenapa jadi ada ya? Lah, Perjanjian Baru kan memang kitab-kitab yang menceritakan kehidupan Yesus, yang 4 gospel itu. Tapi kan mereka ngutip dari Perjanjian Lama gitu ya? Yang dikutip bukan namanya, tapi yang disebut dengan dianggap dengan nubuat gitu. Dicocok-cocokkan gitu. Iya, tetapi yang mereka kutip bukan dari kitabnya yang Yahudi yang Tanakh ini. Yang mereka kutip kitab dari yang Septuaginta yang sudah diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani gitu. Bukan langsung ke Tanakhnya. Iya. Lewat Septuaginta gitu, Pak. Nah, penulis-penulis di dalam Perjanjian Baru itu semua banyak sekali mengutip dari Septuaginta. Septuaginta, kitabnya orang, istilahnya kitabnya orang Yahudi yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Orang Yahudi sendiri nggak mau baca Septuaginta, Pak. Karena penerjemahannya tidak sama persis dengan penafsiran orang Yahudi. Gitu. Berkaitan dengan kehidupan pribadi Yesus, sebenarnya Yesus tuh pernah nikah nggak sih kok? Kan ada peneliti nih yang sekarang lagi gempar nih kan menemukan manuskrip kalau Yesus tuh pernah menikah atau pernah poligami gitu. Yang Bapak tanya ini menurut pandangan gereja atau menurut pandangan akademis, Pak? Kedua-duanya coba. Gimana? Kalau menurut pandangan gereja atau tradisi gereja, Yesus tidak diceritakan menikah.
Ya, di dalam 4 gospel tidak ada cerita Yesus menikah, tidak ada. Oke. Tapi di dalam 4 gospel ini Yesus disebut rabi. Oke. Di luar daripada Bible, kalau orang disebut rabi menurut tradisi Yahudi itu dia harus sudah menikah. Syaratnya ya, namanya rabi gitu. Kedua, dalam tradisi Yahudi juga yang namanya laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri tidak boleh saling bersentuhan. Ya. Nah, di dalam Bible-nya Kristen disebutkan bahwa Yesus kakinya atau kepalanya ya diurapi dengan minyak dan disekat dengan rambut gitu oleh wanita. Nah, itu kalau menurut tradisi Yahudi perbuatan seperti itu bisa dirajam. Karena bukan mahram. Karena bukan mahram gitu. Nah, itu dari kalangan antara Bible-nya Kristen dan tradisinya Yahudi gitu ya. Rabi harus menikah, laki-laki perempuan bukan suami istri nggak boleh bersentuhan. Tapi kalau ada cerita-cerita Yesus diurapi kakinya, diusap dengan rambut wanita, menurut tradisi Yahudi itu udah harus dirajam gitu loh Pak. Iya. Ya. Dan kalau Yesus sebut rabi, dia pasti menikah. Menurut orang Yahudi begitu taunya. Sekarang kalau menurut yang kalangan akademis, mereka meneliti katanya dokumen-dokumen Dead Sea Scroll. Ada satu profesor namanya Profesor Barbara Thiering dari Australia. Beliau meneliti dokumen yang di Dead Sea Scroll. Ada sebuah potongan manuskrip yang ada tulisan Yesus berkata istriku gitu, udah kepotong. Itu indikasi gitu katanya. Yesus bilang istriku berarti Yesus punya istri dong. Itu menurut akademisi. Kemudian Barbara Thiering juga mengatakan ketika di Bible diceritakan Yesus kakinya diurapi oleh Maria dengan minyak dan diusap dengan rambut, itu menunjukkan atau mengindikasikan bahwa itu adalah prosesi pernikahan. Ya. Jadi ini ada Bible Kristen, ada pandangan Yahudi atau tradisi Yahudi, ada akademisi gitu. Yang ini mengatakan Yesus pasti nikah. Yang Yahudi bilang orang kalau disebut rabi, dia bersentuhan dengan wanita bukan mahram, itu nggak boleh, berarti nikah. Ada lagi Pak, dokumen di luar ini Pak, namanya Gospel Nag Hammadi Library. Gospel ini dianggap adalah gospel dari kelompok Gnostik. Ya, di salah satu gospel yang ada di dalam Nag Hammadi ini mengatakan bahwa Yesus mengasihi Maria Magdalena melebihi murid-murid yang lain gitu. Ya, kalimatnya begitu. Kemudian dikatakan lagi Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Oh, seperti itu ya. Laki-laki Yahudi nyium wanita di bibirnya, kalau bukan istri dirajam Pak. Betul. Berarti apa? Ya, menikah. Berarti istrinya. Gitu. Ya, jadi ini ada Bible Kristen, tradisinya Yesus tidak menikah. Tradisi Yahudi, orang sebut rabi harus menikah. Sentuhan dengan wanita yang bukan istrinya nggak boleh kan? Jadi kemungkinan besar istrinya. Akademisi bilang kemungkinan besar itu menikah karena ada secarik manuskrip yang mengatakan Yesus berkata istriku, kemudian juga prosesi itu dianggap prosesi pernikahan. Di luar itu ada lagi dokumen yang disebut dengan Gospel Nag Hammadi Library yang menceritakan bahwa Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Kemungkinan besar itu istrinya gitu. Jadi sekte Kristen yang mengakui, ada nggak sekte Kristen yang mengakui kalau Yesus itu menikah? Ya itu mungkin yang di Gnostik itu, yang di Nag Hammadi itu. Oh gitu ya Kak ya? Iya, ya kemungkinan besar dia mereka mengetahui bahwa Yesus menikah. Oke Kak. Di Bible ini kan ada dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat ya. Tapi kok dibuat patung, padahal patung itu terlarang dalam Bible. Pertanyaannya apa? Itu cuma jadi wasilah apa gimana gitu? Kalau menurut saya Kristen itu bukan menyembah patungnya Pak. Kristen tidak menyembah patung. Mereka hanya membuat patung-patung itu sebagai simbol apa yang mereka definisikan sebagai Tuhan gitulah. Mengingat perjuangannya, mengingat pelayanannya, mengingat pengorbanannya begitu. Kurang lebih begitulah. Bukan kalau kita menuduh Kristen menyembah patung, ya kurang lebih sama juga dengan mereka menuduh kita menyembah Ka'bah gitu loh. Setahu saya Kristen itu tidak ada yang menyembah patungnya, bukan. Mereka itu hanya simbol-simbol saja. Tetapi itu pun juga bukan semua Kristen Pak. Iya. Hanya mungkin kebanyakan yang banyak patungnya itu Kristen-Kristen yang Katolik gitulah. Iya.
Justru yang Kalau Protestan yang itu kan Protestan ada. nggak banyak patung, nggak ada Iya, patung. ada juga video yang viral tuh yang pendeta ngancurin patung Bunda Maria tuh. Iya. Kristen apa tuh kok? Itu Protestan. Oh itu Protestan. Dia menentang banget itu ya. Iya. Tuduhan yang paling sering dituduhkan kepada kaum muslimin adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak disunat. Padahal salah satu kita non-muslim sendiri banyak yang tidak disunat. Sedangkan di Bible ada ajaran tentang sunat. Kalau mereka menuduh Nabi Muhammad SAW tidak disunat, berarti mereka tidak baca hadis. Gitu aja. Suruh cari hadisnya aja. Ada banyak hadis Nabi disunat, tapi memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan bersunat. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa kakeknya Nabi Muhammad SAW itu yang menyunatkan Nabi ketika beliau berusia 8 hari. Ya, tinggal mau ikut yang mana gitu aja. Tapi yang jelas sunat gitu. Di Quran memang tidak diceritakan Nabi Muhammad SAW disunat. Karena Quran bukan buku catatan sunat gitu loh. Betul. Ya. Pertanyaan balik saya. Tunjukkan ayat di Bible Nabi Musa disunat atau Nabi Daud disunat. Coba minta ayatnya kalau ada. Yang bakal ketemu ya tuh. Ya nggak bakal ada. Tapi mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang disunat. Iya. Ya, harusnya begitu gitu ya. Kan juga di dalam Quran kan dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif, mengikuti milah Ibrahim. Nah, kalau mengikuti milah Ibrahim ya udah pasti sunat gitu loh. Gitu aja. Ya kalau mereka menuduh Nabi Muhammad SAW tidak diceritakan disunat di Quran, ya minta ayatnya Bible Nabi Musa disunat gitu. Sama juga nggak ada, Pak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih kok ya. Di antara subhat. Oh terakhir ya. Oke. Di antara subhat saudara-saudara kita dari non muslim ini kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dimintai doa keselamatan ya, baca salawat ya. Ini kan udah ini ya. Berarti tidak ada jaminan keselamatan di Islam nih. Gimana kok melihat itu? Tapi ada kata insya Allah ya, ada kata insya Allah. Kadang-kadang ketawa ya dengerin subhat-subhat begitu ya. Mereka nggak tahu bahwa kita mau diajarkan untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi kan itu untuk kebaikan kita juga, bukan untuk hanya mendoakan keselamatan Nabi, tapi juga untuk kita juga, ya kan? Sekarang orang-orang yang mengatakan seperti itu sebenarnya orang-orang yang juga tidak paham Bible-nya sendiri, Pak. Karena Yesus juga disolawatin di dalam Bible mereka. Ada tuh ya. Ada Hosana anak Daud. Gitu. Yeah. Hosana apa Pak? Hosana apa artinya? Selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami. Berarti kalau orang bilang, oh Nabi Muhammad SAW katanya tidak selamat karena didoakan selamat. Lah terus Hosana anak Daud berarti Yesus belum selamat gitu gimana? Iya. Iya betul. Ya, di dalam Islam kita juga bukan hanya diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW aja gitu. Nah setiap kali kita sholat juga kita bersolawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, tahiyatul lahir, ya kan? Betul. Semua nabi-nabi juga disolawatkan. Kan lucu gitu sebenarnya kalau ada orang yang ngomong gitu tuh lucu sebenarnya. Berarti mereka belum paham Islam, mereka juga tidak paham Bible-nya sendiri gitu. Hosana anak Daud. Apa itu bukan selawat? Gitu. Suruh mereka cek Hosana itu artinya apa, Pak? Kebanyakan mereka memang cuman komentar, tapi nggak tahu kalau di situ tuh di Bible tuh ada salawat itu. Seperti kayak kata insya Allah juga begitu ya, kok ya. Ada kata insya Allah ya. Ya, di dalam Bible mereka yang zaman dulu ada kata insya Allah. Yang zaman sekarang sudah diganti jika Tuhan menghendaki. Sama aja intinya. Kurang lebih sama dengan yang tadi lah kata Ka'bah, masjid. Assalamualaikum, insya Allah. Ada kata assalamualaikum juga ada, Pak. Sekarang udah diganti. Kok ini pertanyaan terakhir nih ya? Ini terakhir dari keberapa? Pamungkas udah karena udah mau waktu maghrib nih kok. Nah ini berkaitan dengan pribadi ini ya. Maksudnya kan banyak oten nih. Saya kan sering lihat komentar di saudara-saudara Kristen lah. Lebih simpel lah oten. Bapak mau nggak disebut Uclim? Uclim. Bapak mau nggak disebut? Mereka nyebut kita Uclim. Ya, kita nggak masalah Uclim. Kan singkatan doang umat Islam kan Uclim kita. Disingkat-singkat doang. Uclim. Tapi kan ini ada maksudnya masuk Kodoni gitu. Mereka nanya gini, kok Kodoni ini Ustadz Felix Show nih kok belum bisa move on ya? Udah maksudnya
udah masuk Islam, udah pindah agama, masih sibuk aja ngurusin agama lamanya gitu, kayak belum bisa move on gitu loh. Kononi gimana tuh tanggapan itu Kononi? Ya udah kalau mau fokus Islam, udah urusin Islam aja lah, baca Quran apa gitu. Kalau saya dianggap belum bisa move on dan mereka minta saya berhenti bicara kristologi, oke, saya bisa sanggupin. Saya bisa tidak bahas kristologi dengan kondisi titik 2. Ya. 1, di STT tidak belajar Islamologi. Ya. 2, tidak ada lagi misionaris-misionaris yang keliaran melakukan upaya-upaya pemurtatan. Saya kan stop bicara kristologi. Gitu. Tapi nggak boleh terjadi kayak kau ya. Nggak tahu. Karena itu kan mereka kan agamanya agama misi gitu kan. Iya. Jadi selama mereka belajar Islamologi, selama masih ada misionaris-misionaris yang keliling, yang cari upaya-upaya pemurtatan, ya jangan salahkan saya kalau saya bicara kristologi. Iya, reaksi gitu. Iya. Konsili yang terakhir di Vatikan tahun 1965 mengambil kesimpulan atau menyatakan bahwa mereka harus melakukan kristenisasi ke seluruh dunia, termasuk umat Islam. Karena dianggap umat Islam juga berhak mendapatkan keselamatan. Berarti belum selamat nih kayaknya. Oke, Pak. Ya, gitu ya. Cukup ya. Baik, sahabat-sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga saudara-saudara kami yang non Muslim. Semoga non Muslim, Pak. Apa dong? Yang belum Muslim. Gitu. Oh iya, saudara-saudara kami yang belum Muslim. Waktu bisa Muslim. Oh iya, insyaallah. Kita doain. Insyaallah, amin. Jadi saudara-saudara kami yang belum Muslim, ya semoga bisa kita semua bisa mengambil banyak pelajaran, banyak hikmah dan kita terus belajar. Untuk kita dikasih akal untuk memfungsikan akal kita, dikasih hati nurani kita untuk mengasah hati nurani kita. Tinggal kita serahkan kepada masing-masing pribadi tentang tayangan kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bisa kita ambil pelajaran yang banyak dan semoga bermanfaat bagi kita semua di dalam mencari kebenaran yang hakiki. Demikian, terima kasih buat Ko Dondi yang udah selalu nemenin kita, mau datang terus, diundang. Semoga menjadi keberkahan buat Ko Dondi dan keluarga. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.